خير المنزلين وبارك أنزلنا من كنا مبارك وأنت خير المنزلين وبارك بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين وبارك بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين آمين يا الله بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين آمين ربنا افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح لنا واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين يا الله وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana bi yaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsadana ila sabili rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa giryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala ta'ala aydan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap
Jamaah Majlis Zikir TKN atau Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya saya hormati, bil khusus Bapak Haji Nanang Selamat Wibawa Esos MM selaku pemangku Majlis Zikir Khotaman TKN beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga beliau dan anak-anaknya selalu diberikan sehat walafiat, zahir maupun batin dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Amin. Putra putrinya dijadikan orang-orang yang solih dan solihah, Amin. yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segenap jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh yang telah berkenan menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih dapat beraktivitas, masih dapat beribadah di dalam keseharian kita, juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat mulia, nikmat yang sangat amat agung, yang sangat amat berharga, lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmatul ilmi, karena menurut Imam Syafi'i nikmat yang paling besar setelah nikmat iman, Islam dan ihsan adalah nikmat ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa menyempurnakan keimanan kita, bisa menyempurnakan keislaman kita, bisa menyempurnakan keisanan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam pemeliharaan Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam kebahagiaan. Segala maksud dan tujuan kita, baik yang bersifat duniawi dan ataupun yang bersifat ukhrawi, oleh Allah selalu diperkenankan, selalu diijabah doa-doa kita. Amin ya Allah. Dan kita doakan pula anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya dan ataupun di perguruan tinggi Islam. Kita doakan mereka, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dalam menuntut ilmu agama, dan diberikan oleh Allah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga cinta kepada agamanya dan cinta kepada seluruh umat Islam pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia besar di alam dunia. Beliau manusia besar, dibesarkan oleh Allah yang maha besar, bukan karena hartanya yang berlimpah ruah, juga bukan karena jabatannya atau hal-hal lain yang bersifat duniawi, melainkan beliau oleh Allah yang maha besar dijadikan the big person in the world, manusia besar di alam dunia, karena keluhuran akhlaknya, karena keagungan akhlaknya, karena kemuliaan akhlaknya. Sehingga beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola, dijadikan contoh, dijadikan panutan, dijadikan ikutan, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling terbaik untuk dicontoh oleh segenap umat manusia di alam dunia. Karena keluhuran, keagungan, kemuliaan akhlak beliau,
Dalam Al-Quran Allah menegaskan, yaitu terdapat dalam surah ke-33, surah Al-Ahzab, juz 22 ayat 21. Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana, lamnya lam taukid, kodnya kod harfiah, karena fi'il madi, berarti kod harfiah masuk fi'il madi maknanya ditahqiq. Tapi kalau kod harfiahnya masuk fi'il mudhari itu maknanya ditaklil. Kalau maknanya ditahqiq mengandung arti kesungguh-sungguhan. Tapi kalau makna ditaklil mengandung arti kadang-kadang. Jadi laqad kana, sungguh benar-benar telah ada, telah terbukti fi Rasulillahi, di dalam kepribadian diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh oleh segala umat manusia yang ingin selamat bahagia dunia akhirat. Iman kana, yaitu bagi orang yang ada ini orang yarjullah, mengharapkan rahmat Allah. Iman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan mengharapkan perjumpaan dengan Allah di hari akhir. Semoga sholawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau, diantaranya dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majlis zikir yang mulia ini, di majlis zikir yang dicintai, disukai oleh Allah dan Rasulnya, juga oleh para malaikatnya ini, juga keluarga kita dan saudara kita kelak di hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat jemaah dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan ketika melintas di atas sirat, selamat sampai masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan tariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mungkin seringkali kita mendengar sebuah hadis yang sangat amat populer. Bahkan anak-anak kita pun yang duduk di SD atau di MTS atau di SMP, lebih-lebih yang sedang mondok di pesantren, mereka pada hafal hadis ini. Karena hadis ini sangat populer. Hadis ini seringkali disampaikan oleh para kiai, oleh para habaib, oleh para mubalik dalam acara Maulid Nabi. Hadisnya berbunyi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hafal semuanya hadisnya. Man, barang siapa, ahya, yang menghidupkan. Menghidupkan tentu mengamalkan. Karena yang namanya hidup pasti bergerak. Yang namanya bergerak berarti mengamalkan, ada gerakan. Jadi bahasanya di sini menggunakan kata ahya, menghidupkan. Setiap menghidupkan tentu mengamalkan. Tapi mengamalkan belum tentu menghidupkan. Bisa saja mengamalkannya hanya sehari dua hari, kesananya enggak. Artinya enggak istiqomah, berarti enggak menghidupkan. Kalau hidup terus, jadi nggak pernah padam, nggak pernah mati. Jadi ada kesinambungan, continue, istimror, istiqomah.
Barang siapa yang menghidupkan, yakni yang mengamalkan sunnahku, yakni sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah Rasulullah? Yang dimaksud sunnah Rasulullah adalah masanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang telah diperbuat, dilakukan, dikerjakan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaulan baik berupa ucapan beliau, au fi'lan atau berupa perbuatan beliau, au takriran atau berupa pengakuan beliau. Itulah yang dimaksud sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghidupkan dan mengamalkan sunnahku, kata beliau, faqad ahabbani, maka sungguh dia benar-benar telah mencintaiku. Artinya yuk kita buktikan kecintaan kita kepada beliau, diantaranya dengan mengamalkan, menghidupkan sunnah beliau. Ngaku cinta sama beliau tapi enggak mau atau malas mengamalkan sunnah beliau, berarti cintanya palsu, bohong. Cinta itu perlu bukti. Faqad ahabbani, kata beliau, maka sungguh ia telah benar-benar mencintai. Dan jaminan bagi siapapun yang benar-benar mencintai Rasulullah, artinya ia mampu membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah, di antaranya dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah beliau. Jaminannya kana ma'i fil jannah, kana mangka ono ya si eman iku ma'i, ikut tetap sarta ingsun fil jannah, ikut tetap ing dalam sawarga. Maka adalah ia akan bersamaku, kata beliau, nanti di dalam surga. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sunnah Rasulullah, sebenarnya kalau dirinci sunnah-sunnah Rasul itu banyak. Kalau kita cari keterangannya di kitab-kitab, di hadis-hadis banyak. Cuma minimal satu lah, ada yang kita istiqomahkan lah, ada yang kita pegang, ada yang kita hidupkan. Jadi dijadikan pegangan hidup, dipegang lalu hidup. Apa tuh? Pegang. Kudu terhudah-hudah dipetetan ke. Dan sekolah tak kudu mah, kudu sadar dong di sarolo, ulah gini tua Tampilin udah ini. kuduna diisi kan, dicakip pakai tang, ditarik. Soek. Soek. Jadi ya, ulah tunduk deh. Iya benar. Oke lah tuh. Bener lah. Ada kopi gak butis pun. Oh, itu kebiasaan. Salah satu di antaranya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seyogianya, yang sepatutnya, sepantasnya, semestinya kita pegang, jangan ditinggal, kita istiqomahkan, adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, bepuja tahajud tahara, sholat duha tara, puasa Senin Kemis tara, sodakoh nyaha, menyantun anak yatim piatu di bangsa tahun sekali, bepuja kita kan bisa, yang minimal tunggal malam Kemis lah istiqomah hadir, zikir honam, eta ge sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kira-kira bisa lah. Kilo masih kena mungkin hari itu harus kayak jeruk, kayak kopi, kudu meuli teh tadi. Masa mungkin wae? Abong ah. Tapi orang bukan karena jeruk, bukan karena kopi, tapi lillahi ta'ala, mencari ridho. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kelakuan Rasulullah, itu perbuatan Rasulullah.
Itu amalan sehari-hari Rasulullah, itu pegangan Rasulullah, itu sunnah Rasulullah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kata Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Kalau kita setiap saat mungkin belum bisa. Beliau itu setiap denyut jantungnya Allah, 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 enggak pernah putus. Kepercayaan tanya aja Rasulullah itu. Penasaran mah, langsung tanya sama Rasulullah ke Madinah itu tuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, winti cebeduk ya. Tarik nanya. Setiap saat Rasul itu, setiap denyut jantungnya zikir kepada Allah, baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Jadi bahkan dalam keadaan tidur sekalipun, beliau hatinya berzikir. Kita mah belum bisa seperti itu. Ya kalau belum bisa seperti itu minimal enggak malam rokok orang bareng-bareng di dia. Oh gitu Pak Ujang. Setuju tuh Pak Ujang? Setuju. Tenang Pak Ujang. Siksa. Jadi beliau itu ya zikrullah ala kulli ahyani, pada setiap saat selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan tidur sekalipun beliau hatinya Allah, 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 Allah. Orang bisa malah gitu. Mual, orang yang tidur molor beneran. Bahkan ngadahdir, ngelai karena anggal, nyen pulau Kalimantan, pulau Sulawesi. Bahkan bau ajang subuh gini masjid tegadengean. Kaberangan subuhna, abong tukang jigir subuh kaberangan ngelakeun. Padahal sholat subuh berjamaah pahalana lebih halus dibanding dunia di masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir kepada Allah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita hidupkan, yang mesti kita amalkan, yang mesti kita pertahankan, yang mesti kita wariskan kepada anak-anak kita generasi mendatang, agar generasi mendatang semuanya menjadi ahli zikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Aksiru dzikrallah. Fa innahu laisa amalun ahabba ila Allah ta'ala wala anjalil 'abdi min kulli shay'in fid dunya wal akhirah min dzikrillah." Kata beliau dalam hadis ini, aksiru kudu ngalobakeun aranjeun zikrullah, karena zikir ka Allah. Perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah. Tibang 165 mah atuh saeutik. Tibang ya latif 15 kali saeutik. Perbanyak. Aksiru zikrullah. Berbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah. Ini perintah Rasulullah. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Rasul, ya kita ikutin perintahnya. Karena pepatah mengatakan al-muhibbu yattabi'ul mahbub. Orang yang mencintai pasti akan mengikuti kepada orang yang dicintai. Al-muhibbu yattabi'ul mahbub. Orang yang cinta akan mengikuti yang dicintai. Artinya kalau kita mencintai Rasulullah, ya itu kita ikuti orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kepada kita aksiru zikrullah. Perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah. Fa innahu laisa amalun ahabba ila Allah ta'ala wala anja lil 'abdi min kulli syai'in ay syarrin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Kata beliau, karena sesungguhnya tidak ada lagi amalan
Kata beliau, tidak ada lagi amalan yang dapat mencintai Allah, dan tidak ada lagi amalan yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari keburukan dunia dan akhirat. Kata beliau, min zikrillah, selain berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah ini dapat menyampaikan kita menuju kecintaan kepada Allah. Makanya seluruh para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia Allah, para al-arifin billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka tidak pernah putus dari berzikir kepada Allah, sehingga sampailah mereka mendapatkan kecintaan Allah. Jadi jangan dianggap sepele berzikir ini. Dibang zikir ya, capek-capek, ini kan nggak uduk. Uduk masuk gue suka dari tai. Dah, ayat tadinya. Kami dalam ngerti, tong diturutan gitu, baik. Jangan bakal aja kali akhirat, rada dikit. Kau sholat langsung kabur, tunggu dan ngelat dikit. Namun cek sati malah gitu, mantaro kalwirda fahuwa kirdun. Saha saja mah kau sholat kabur tunggu dan etate kirdun. Masya Allah, berzikir luar biasa. Bisa berzikir itu amalan yang dapat menyampaikan kita menuju kepada kecintaan Allah. Bahkan berzikir kepada Allah apabila kita lakukan secara istiqomah, secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan, secara terus menerus, tidak pernah putus, itu bisa menyelamatkan kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Ini yang bicara Rasulullah. Saya hanya menyampaikan sabda beliau. Bahkan menurut Sultanul Aulia Gausul Aqdam Kutubul Alamin As-Sayyidus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, beliau seorang Sultanul Aulia. Sultan itu pemimpin, aulia itu para wali. Sultanul Aulia itu pemimpinnya seluruh para wali di alam dunia. Beliau mengatakan, anna dzikra sababul usul insan ilallah wa sababul hubbil insan ilallah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya berzikir ini bisa menyampaikan manusia usul kepada Allah. Usul itu sampai kepada Allah. Jadi kita menuju kepada Allah, menjumpai Allah, jangan nanti di akhirat. Sekarang juga kita bisa menuju kepada Allah, bisa menemui Allah, bisa menjumpai Allah dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara baca Quran. Kalau kita lagi baca Quran, itu hakikatnya kita lagi ngobrol dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man aroda ayat takallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berkomunikasi langsung dengan Allah, kata Nabi, falyaqra'il Quran, maka hendaklah ia membaca Quran. Ketika seorang hamba Allah baca Quran, dia hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena Quran kalamu firman Allah. Ya ini mah baca Quran malas, pikir embung. Terus bagaimana hubungan kita dengan Allah? Padahal kita diperintahkan untuk tetap menjaga, menyambung hubungan kita dengan Allah, baik itu melalui berzikir ataupun melalui baca Quran. Baca Quran itu zikir embung. Baik. Jakal kita herat ke. Ayeuna we can jakal kita dan pae. Dan sakarat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya berzikir kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, itu bisa menyampaikan manusia usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dijelaskan, kun ma'allah. Fa'ilam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa'inahu yusiruka ilallah.
Jadilah engkau selalu bersama Allah. Engkau sendiri yang kedua Allah, engkau berdua yang ketiga Allah. Artinya dimanapun kapanpun engkau berada, engkau harus merasa diawasi oleh Allah, harus merasa dilihat oleh Allah. Itulah yang disebut ihsan. Kapan saja, di mana saja. Terus kita kapan saja, di mana saja Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun fa'innallaha yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan dalam hatimu bahwa Allah sedang melihat engkau. Jadi kita harus merasa dilihat oleh Allah, harus merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup. Insya Allah orang kalau selalu merasa Allah selalu merasa hadir dalam hidup kita, insya Allah tenang hidupnya. Nah, cara yang paling efektif, efisien untuk supaya kita bisa merasakan bahwa Allah selalu melihat kita, selalu Allah menyertai kita, caranya jangan putus berzikir kepada Allah, terus zikirnya dimainkan, jangan bosan-bosan. Kemudian kata Nabi, berzikir kepada Allah juga bisa menyelamatkan kita dari keburukan dunia dan akhirat. Perlu kita catat bahwa ada 3 amalan lisan yang hukumnya sunnah tapi sangat afdal, sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama membaca Quran, yang kedua berzikir kepada Allah, yang ketiga berdoa kepada Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi halaman 12. Beliau oleh Imam Ghazali, oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali halaman 12. Beliau menjelaskan, Falaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadah untuk dari lisani afdhalu min dzikrillah wa rafil hajati bil adniyatil khalisati ilallahi ta'ala. Tidak ada lagi amalan yang dilakukan oleh lisan yang paling afdal, yang paling disukai oleh Allah, melainkan 3 perkara. 1. Membaca Quran, 2. Berzikir kepada Allah, dan 3. Berdoa kepada Allah. Saya tahu ya amalan orang mah. Baca Quran, zikir, berdoa, baca Quran, zikir, berdoa, baca Quran, zikir, berdoa. Insya Allah. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah doa yang dulu waktu khotaman di Majlis 40 sebenarnya sempat disampaikan. Mungkin bapak-bapak udah lupa lagi. Doanya begini, Allahumma ja'alna minal benar, udah lupa lagi. Buktinya nggak bisa melanjutkan. Padahal ini udah disampaikan waktu zikir khotaman di Rindam. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Allahumma ja'alna
minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu hadir bersama orang-orang yang hadir dari ahli hudur. Ahli hudur itu adalah orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang-orang yang selalu menghadirkan hatinya kepada Allah. Jadi hudurul qalbi ila hadratil ilahiyah, menghadirkan hatinya kepada Allah. Ketika dia zikir, dia hatinya hadir kepada Allah. Gak seperti kita zikir ya lisan kemana, hati kemana, gak nyambung antara zikir yang diucapkan dengan lisan dengan hati, gak sinkron, gak relevan. Jadi lain di lisan, lain di hati. Hari hati mah zikir lah, gitu. Tapi hati mah ingat masalah berendah. Nah itu berarti orang jangan jadi ahli hudur karena. Nah, kita pentah doa doa. Allahumma ja'alna minal lupa lagi barusan. Allahumma ja'alna minal hadirin, terus ma'al hadirin, terus min ahlil hudur. Yuk kita baca 5 kali bareng-bareng supaya hafal. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Allahumma ja'alna min ahlil hudur. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hadir bersama orang-orang yang hadir dari ahli hudur, yaitu orang-orang yang selalu menghadirkan hatinya kepada Allah, yakni orang-orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Yuk bareng-bareng zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terakhir, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah.
Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, Ridhamu yang ku cari, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu, kemampuan untuk dapat ma'rifat kepadamu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk bareng-bareng. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yuk kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daradi. Aqbata yaji hatal alamin. Ya Uhailal judi wal karami. Ya Uhailal judi wal karami. Rabbi pampana bi barakatih wa bil maqusna bi hurmatih wa amitna bi tariqatih wa mu'abatih minal fitani wa mu'abatih minal fitani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadaina ila al khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من الحاضرين مع الحاضرين من أهل الحضور اللهم اجعلنا من الحاضرين مع الحاضرين من أهل الحضور اللهم اجعلنا من الحاضرين مع الحاضرين من أهل الحضور اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك اللهم أهلك من في هلاك صلاة الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفي فلسطين اللهم أهلك من ظلم العلماء في إندونيسيا اللهم أهلك من ظلم الحبائب في إندونيسيا أهلكم هلاكا عاجلا هلاكا سريعا بعزتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على الإيمان والإسلام والإحسان وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى كلمة التقوى لا إله إلا الله واجعل موتنا بحسن الخاتمة ولا تجعل موتنا بسوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mang Iim, Pak Waluyo, Pak Dul, Bapak Sukarya, Ajengan Al-Butuhe, Al-Mukarom, Ustadz Ganteng, Kang Endang, Pak Radi. Itu sebelah Pak Radi siapa itu?
Dia itu Pak Radi, itu yang baju pink, oranye. Pak Haji. Saudara Pak Haji, Pak Haji ya? Pak Haji. Buat saya. Oh, wah. Kadang ntar Haji tadi. Pak Jul, Pak Haji Nanang, Saibul Bet. Ini Al Mukarom tuh. Ih, senyum dong. Ih, Masya Allah. Ya. Oke, dikirim